Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Giantoro, NIM saya 1872050018, Prodi saya Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Perekonomian Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan dampak perlambatan ekonomi global. Dampak perlambatan ekonomi. 1. Pemerintah keluarkan paket kebijakan anyar. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan fiskal bertujuan untuk menguat perekonomian di Indonesia terkait merebaknya wabah virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ada 4 kebijakan yang diputuskan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. 2. Program subsidi bunga untuk perumahan. Kemudian yang kedua kata dia yaitu subsidi bunga untuk perumahan dan uang muka. Pemerintah kata dia akan menambahkan 1,5 triliun dari anggaran stimulus perumahan. Dengan tambahan tersebut akan ada tambahan 175.000 unit rumah baru yang bisa dibangun, sehingga total penyaluran KPR untuk masyarakat berpendapatan rendah adalah sebesar 330.000 unit rumah. Program pariwisata. Lalu untuk mendukung wisatawan, pemerintah memberikan tambahan anggaran 298,5 miliar untuk insentif memakai penerbangan dan travel agen. Hal tersebut dibuat dalam rangka untuk mendatangkan wisatawan asing ke dalam negeri. 4. Memprogram relaksasi pajak. Lalu pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk daerah destinasi 10 pariwisata yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota. Untuk tidak dipungut pajak hotel, hal tersebut kata dia akan berlangsung selama 6 bulan. Dia menjelaskan sebagai gantinya pemerintah akan memberikan kompensasi yang diperkirakan 3,3 triliun dari pajak daerah, sehingga daerah tidak memungut pajak hotel restoran. Cara menangani perlambatan ekonomi. Saat ini Indonesia sedang berada di tengah-tengah kondisi perekonomian dunia yang terus melambat. Salah satu dampak negatif dari kondisi yang ada saat ini adalah perdagangan dunia yang turut mengalami kelesuan. Kita harus bertindak bagaimana agar tidak ditarik ke bawah oleh perkembangan dunia, karena kalau tidak kita akan terus ikut melambat, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi keynote speaker di Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Rabu 2 atau 3 bahkan 2 kuartal terakhir di 2015. Menurut Menko Darmin, Indonesia sudah membalikkan arah perekonomian menjadi lebih baik, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun lalu bisa masuk ke level 5,04%. Tahun ke tahun, paling tidak kuartal ketiga dan keempat tahun 2015, kita sudah mulai membalikan arah yang tadinya terus-menerus melambat, ujar Menko Darmin. Ia membeberkan beberapa langkah antisipasi perlambatan ekonomi global. Pertama, yakni mengundang investor jangka panjang terutama di bidang infrastruktur. Menurut Menko Darmin, investor yang diundang bisa dilibatkan untuk menanamkan modal di dalam negeri melalui skema public-private partnership, kerjasama pemerintahan dengan swasta. Kedua, menyederhanakan perizinan baik di bidang investasi maupun perdagangan. Ketiga, yaitu mencoba mendorong agar kegiatan ekspor bisa berjalan. Keempat, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN. Pemerintah berusaha untuk mendorong agar APBN berperan dalam mendongkrak pertumbuhan melalui belanja pemerintah. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.